Ya pemirsa, penyelenggaraan debat kandidat Pilpres 2024 oleh KPU diwarnai polemik terkait skema debat khusus Cawapres. Tanggapan datang dari pakar politik hingga Ganjar Pranowo serta Anies Baswedan. Penyelenggaraan debat Capres-Cawapres diwarnai polemik usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan perubahan sistem debat Pilpres 2024. KPU membantah dihilangkannya debat Cawapres. Berbeda dari pola debat Pilpres 2014 dan 2019 yang mengadakan debat khusus Cawapres, dalam Pilpres 2024, debat Cawapres tetap diadakan, namun dalam pelaksanaannya bisa didampingi oleh calon presiden. Memang undang-undang itu tidak melarang pada saat debat Cawapres itu didampingi atau dihadiri oleh capresnya, itu nggak ada larangan. Undang-undang menjelaskan 2 kali debat Cawapres. Nah di sini tentunya ketika debat Cawapres, ya Cawapres lah yang menjadi aktor utama dalam debat tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya Capresnya hadir boleh nggak? Boleh. Pengamat politik menilai jika benar KPU menghapus wacana debat Cawapres, maka publik akan menganggap KPU telah melakukan kejahatan sipil. Kalau debat Cawapres ini ditiadakan, akan muncul tafsir publik yang cukup liar. Yang paling ekstrim adalah tuduhan bahwa KPU sedang melindungi salah satu kandidat. Dari 3 pasang Capres-Cawapres, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Prabowo, Gibran, Raka Buming Raka. Gibran adalah tokoh yang paling banyak melakukan absen dalam diskusi-diskusi publik. KPU menyediakan dirinya untuk dicaci oleh rakyat, dicaci oleh para pemilik suara. Kan itu pertanyaan besarnya, apakah memang pemilu 2024 itu disiapkan untuk Gibran versus everybody gitu. Jadi artinya memang fokusnya hanya ke satu anak presiden. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menanggapi opini publik yang menilai perubahan sistem debat Cawapres menguntungkan dirinya. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi siapa dulu atau mending sendiri sih Mas? Sama aja sih. Sama aja. Persiapannya gimana? Lah nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa Mas? Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Nggak menguntungkan. Sama aja. Akan seperti apa pola debat Capres-Cawapres 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan siap dengan skenario apapun walau sistem debat Capres diubah oleh KPU. Ganjar menilai tidak ada untung rugi dengan perubahan format debat Cawapres karena publik akan menilai. Kalau saya sih mau ada atau tidak ada, saya siap untuk skenario apapun. TPN juga belum sepakat soal ini, kalau dari Bapak seperti apa Pak? TPN belum. Kita serahkan kepada KPU karena pasti masyarakat akan melihat. Ya, oke. Tanggapan juga datang dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menyatakan debat kandidat Pilpres 2024 merupakan sarana menunjukkan pilihan rakyat yang seharusnya ditunjukkan kepada publik. Rakyat Indonesia itu harus dihormati. Cara menghormatinya bagaimana? Dengan menunjukkan calon presidennya, dengan menunjukkan calon wakil presidennya. Jangan disembunyikan, tapi ditunjukkan. Ditunjukkan untuk apa? Untuk menghormati pemilih. Komisi Pemilihan Umum menetapkan jadwal debat 3 paslon Capres-Cawapres di Pilpres 2024 yang akan diselenggarakan dalam 5 sesi. Debat pertama akan dilaksanakan pada 12 Desember 2023. Debat kedua pada 22 Desember 2023. Debat kandidat ketiga pada 7 Januari 2024, debat keempat pada 14 Januari 2024, dan debat kelima sebagai debat penutup pada 4 Februari 2024. Ketiga paslon Capres-Cawapres Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud tengah disibukkan dengan masa kampanye Pilpres 2024. Ketiga paslon akan melaksanakan debat perdana pada Selasa pekan depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pro dan kontra mewarnai perubahan format debat Capres dan Cawapres pada pemilu 2024 ini.
Alih-alih ingin menunjukkan kerjasama setiap pasangan capres-cawapres dengan saling mendampingi satu sama lain dalam setiap debat, format ini justru menimbulkan kecurigaan publik. Sejumlah pihak bahkan menilai perubahan format debat itu bisa menguntungkan salah satu pasangan calon. Jadi, apakah ada intervensi sehingga format debat yang telah dilakukan sejak Pilpres 2014 dan 2019 ini berubah sedemikian rupa hanya untuk pemilu 2024 atau kedepannya juga akan seperti ini? Kita akan bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir. Ada yang sudah hadir di studio, juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Billy David Nerotumelina. Selamat malam, Mas Billy. Selamat malam, Mbak Wira. Dan kita juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Bergabung bersama kami malam hari ini, Wakil Komandan Bravo TKM Prabowo Gibran Herzaki Mahendra Putra. Selamat malam, Mas Herzaki. Ya, selamat malam. Baik. Kemudian juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Heri Budianto. Selamat malam, Mas Herbut. Malam, Mbak Fani. Dan Komisioner KPU Republik Indonesia periode 2012 dan 2007 sampai 2017 maksud kami, Hadar Nafis Gumai. Selamat malam, Pak Hadar. Selamat malam. Selamat malam, Bapak-bapak. Saya sapa sekali lagi. Langsung saja mungkin kita mulai dialognya. Saya ke Mas Billy karena sebelumnya ke saya juga mendengar bahwa ada yang mengucapkan. Nanti saya juga konfirmasi kepada Mas Herzaki bahwa sebelumnya yang ngomong ini Mas Derajat ya. Mas Derajat dari Mas Derajat dari kubu paslon nomor urut 02 yang mengatakan bahwa usulan paslon atau usulan format debat yang baru ini berasal dari paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, katanya ibu-ibu. Ini gimana sih, Mas? Siap. Baik, selamat malam. Jadi yang perlu kami luruskan adalah tentang kronologi yang pertama. Jadi kronologi ini kan polemiknya muncul selama seminggu terakhir mulai dari tanggal 29 November ya, ketika diadakan pertemuan yang diinisiasi oleh KPU dan dihadiri oleh perwakilan. Dan dari Timnas Amin sendiri pun kami diwakili kedeputian yang bersangkutan dan yang disebut ibu-ibu itu adalah Ibu Nihayatul Wafiroh, salah satu ko-kapten dari Timnas Amin dan didampingi tim formulasi kebijakan dan kedeputian yang terkait. Dan dari tanggal 29 November tersebut kan selanjutnya ada pembahasan di dalamnya, di mana di situ mungkin polemiknya muncul awal di situ, di mana kubu TKN atau tim TKN menyatakan bahwa yang mengusulkan seakan-akan yang mengusulkan adanya atau ketidakadanya debat cawapres adalah dari kubu Timnas Amin. Tapi sekali lagi kami luruskan dari surat yang kami sudah kirimkan ke KPU tanggal 1 Desember ataupun dari pernyataan Bu Nini langsung yang menyatakan bahwa dalam pembahasan hari tersebut tanggal 29 November itu tidak pernah muncul sama sekali perkataan ataupun pernyataan dari tim kami yang menyatakan bahwa tidak dihapuskannya untuk debat cawapres. Dan justru yang ingin kami dorong di situ adalah KPU menjalankan perannya yang baik supaya melaksanakan sesuai konstitusi di mana di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu didorong bahwa akan diadakan 3 kali debat capres dan 2 kali debat 221 ya betul ya untuk itu. Dan untuk itu kan kita mendorong bahwa tetap dilaksanakan sesuai konstitusi yang diturunkan kemudian ke aturan PKPU dan itu yang ingin kita laksanakan. Yang kemudian menjadi abu-abu sebenarnya menurut kami adalah permasalahan teknisnya. Format nanti yang di 2024. Yang nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 12 di mana ketika nanti cawapres apakah cawapresnya mendampingi, pun sebaliknya ketika cawapres apakah capresnya mendampingi. Dan yang kemarin pernyataan Pak Komisioner KPU sampai hari kemarin pun ketika interview di Kompas TV juga menyatakan bahwa masih belum clear bagaimana aturan panduan berbicara, format berbicara, terus kemudian batasan capres ketika debat cawapres seperti apa itu yang masih belum clear menurut kami. Dan sejak surat itu kami kirimkan harapannya dari pernyataan KPU sendiri setelah tanggal 29 akan diadakan pertemuan lagi dengan mengundang ketiga paslon. Tapi sampai hari ini belum ada diadakan pertemuan dan kita pun sudah bersurat tanggal 1 dan belum ada respon secara resmi korespondensi kami. Baik. Saya kalau gitu ke Mas Herzaki. Mas Herzaki, segala pemberitaan terkait dengan format baru debat pemilu 2024 ini hampir bisa dibilang menyalahi paslon 02 terutama cawapresnya. Tanggapan Anda? Ya, kalau kami sih senyumin aja lah seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo gitu. Karena bagi kami ini narasi yang terlalu berlebihan ya dan terlalu jauh gitu. Pertama, kalau dari kami ya kami tegaskan, kami sampaikan kepada publik ya, kalau Pak Prabowo, Mas Gibran siap
untuk berdebat dalam format apapun. Sendiri-sendiri? Selama dalam koridor undang-undang. Mau berdua, mau Pak Prabowo sendiri, mau Mas Gibran sendiri, silakan aja gitu. Kami terbuka, ya itu satu. Yang kedua, ya tolong diingat lah, dari 3 paslon ini satu-satunya paslon yang baik capres maupun cawapresnya yang punya pengalaman debat, ya dalam pemilihan langsung ini, dalam kontestasi seperti ini. Hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Jadi pertanyaan besar juga ini sebenarnya yang khawatir dan panik ini siapa gitu. Sehingga yang ketiga kami melihat begini, mungkin ada yang panik, survei atau elektabilitasnya tak pernah tinggi atau terus turun ya, sehingga sibuk menyebar isu sana sini gitu, mencoba memainkan narasi-narasi seakan-akan playing victim gitu. Ya menjadi korban, dirugikan, lalu kamilah menjadi yang paling diuntungkan. Kalau kami hari ini ya silakan. Kami ikut KPU. Mau aturannya seperti apapun, ada undang-undang nomor 7 tahun 2017, kita ikuti. Ya, ada pasalnya yang jelas, 277 seingat kami, ayat 1 ada penjelasannya, ya kita ikuti. Ada 3 debat capres, ada 2 debat cawapres. Nah, ini kan menurut kami ya kita ikuti aja gitu. Nah teknisnya ya kita sepakati aja. Tidak perlulah kemudian sibuk menyebar narasi-narasi yang tidak perlu gitu, yang membuat isu menurut kami, mohon maaf gitu. Karena saya juga agak bingung, 2019 kemana nih yang ribut-ribut nih? 2019 memang sesuai dengan undang-undang. Pertanyaan besar kami di situ aja. 2019 itu ada debat capresnya ada berapa kali? Cawapresnya berapa kali? Sesuai dengan undang-undang atau tidak? Lalu sesuai dengan PKPU nomor 15 2023 sih, Mas Herzaki, debat paslon 5 kali, capresnya 3 kali, cawapresnya 2 kali. Enggak dong, coba dilihat dong penjelasan pasal 277 yang tadi disampaikan di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Penjelasannya, coba dicek, coba minta kepada tim programnya, pelajari kembali itu undang-undang, ada penjelasannya. Debat capres 3 kali, debat cawapres 2 kali. Tapi nanti ada Pak Hadar Gumel, beliau ini kan pakarnya gitu. Yang pasti kami pertegas saja dan berjelas saja, Pak Prabowo, Mas Gibran, kita siap. Mau debat berdua, mau debat Pak Prabowo saja, mau debat dengan Mas Gibran saja, silakan. Yang penting sesuai dengan undang-undang, ya, dan kita tentu ikuti apa saja yang ditentukan oleh KPU. Jadi tolonglah stop narasi-narasi yang kemudian melabeling, memframing. Ya udahlah, kalau kita ingin bertarung, tarung ide gagasan saja. Nanti di debat juga ada, pada saat bertemu masyarakat juga. Lebih kalau menurut kami ini, Pak, justru kontestasi sebenarnya tidak di debat, tapi kami ikuti, ya. Karena kalau di debat 2 menit selesai. Kan begitu. Tapi pada saat ketemu masyarakat, mereka bertanya apa, 2 menit nggak bisa dibatasin. Tahu-tahu nanya lagi, ya harus dijawab. Begitu kita tidak menjawab, videonya langsung menyala misalnya kan, bisa masuk ke medsos. Wah itu luar biasa itu. Jadi kalau kami terbuka, ya silakan saja. Apalagi nanti kalau di TV ini kan, mohon maaf ya, saya ini lucunya begini nih melihatnya. Usulan-usulan berdua itu bukan dari kami gitu. Ada capres, ada cawapres. Lagi pula kan mohon maaf ya, begitu misalnya debat cawapres, katakanlah tadi usulan yang tadi siapa itu yang mengusulkan, bukan paslon 02 yang mengusulkan tadi. Ada capres, ada cawapres. Atau misalnya ini sesinya cawapres. Cawapres harus menjawab. Atau kelihatan capresnya membisikkan sesuatu gitu. Waduh, ini kan ditonton seantero dunia ya, kemudian bisa menjadi viral itu gitu loh. Ya, cawapresnya begini. Jadi kalau dari kami, ayo kita ikut saja, kami terbuka. Iya kita ikutlah gitu. Tapi jangan melabeling sana sini, framing sana sini, aduh gitu ya. Kita siap ya Mbak ya, apapun formatnya. Oke. Tapi singkat saja, kalau Mas Herzaki sendiri secara personal lebih suka format yang mana? Sendiri-sendiri atau berpasangan? Ya kalau kami ikut saja. Tidak ada suka dan tidak suka, ini ada aturan, ya kita ikuti. Ada undang-undangnya, lalu ada PKPU sebagai aturan turunannya, kami ikuti saja. Yang pasti kami siap, mau format seperti apapun sesuai dengan aturan undang-undang dan sesuai dengan PKPU. Kami nggak mau ngatur-ngatur negara lah. Kami ini kan peserta, masa peserta ngatur-ngatur negara? Kan lucu gitu jadinya. Yang penting tadi sesuai aturan. Nah kalau Mas Heribu sendiri bagaimana dari TPN, terutama ketika mendengar format baru debat ini? Ya, saya ingin sampaikan bahwa tadi juga di pengantar program ini disampaikan oleh Mas Ganjar bahwa Pak Ganjar maupun Prof. Mahfud siap pada prinsipnya untuk menjalankan debat. Jadi tidak ada masalah, kami siap itu berpasangan maupun sendiri-sendiri sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Nah itu poin yang sudah disampaikan oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah
terkait dengan mekanisme seperti apa nanti, juga kami cermati mulai isu ini mencuat bahwa KPU akan mengundang semua tim pemenangan, semua pasangan calon untuk membahas soal ini. Kami di TPN menunggu undangan ini untuk melakukan rapat koordinasi. Itu disampaikan langsung oleh Mas Idham Holik ya, di beberapa program, di beberapa media juga beliau sampaikan. Dan kami menunggu format undangan itu sehingga kita bisa betul-betul merumuskan satu mekanisme yang menjadi polemik di beberapa hari. Jadi saya konfirmasi lagi belakangan. Mas Herbut. Jadi baik pasangan nomor urut 01, 02, dan 03 sampai dengan saat ini belum pernah ada yang diajak berdialog bersama dengan KPU membahas format debat. Iya, baru sekali rapat koordinasi itu menetapkan tanggal ya, waktu ya. Nah, untuk yang menjadi polemik belakangan ini belum dibahas secara serius gitu ya. Artinya belum dibahas secara matang. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, masyarakat pemilih ya, masyarakat Indonesia harus menurut saya mendengarkan apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi pikiran daripada calon presiden maupun wakil presiden. Artinya apa? Formulasi debat yang nanti akan diselenggarakan oleh KPU itu adalah momentum yang bagus, momentum yang tepat untuk mendengarkan gagasan yang disampaikan oleh calon presiden maupun wakil presiden. 3 poin itu yang menjadi poin utama dari TPN, gitu Mbak. Oke, tapi kalau dari pasangan Ganjar Mahfud sendiri, Mas Herbut, lebih cocok atau lebih memilih, lebih prefer format debat yang seperti apa? Ya, kita pernah punya pengalaman ya di 2019 tadi juga sudah disampaikan. Saya kira sepanjang mekanisme itu mengatur sesuai dengan aturan yang ada, kita ikuti. Tapi tentu ya nanti juga akan ada momentum di mana calon presiden maupun wakil presiden menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Sehingga masyarakat tahu sebenarnya misalnya seorang presiden itu mengetahui, memahami apa yang menjadi persoalan bangsa ini dan 5 tahun ke depan mau dibawa kemana bangsa ini. Begitu juga wakil presiden, juga kita mau dengar, masyarakat juga mau dengar. Sehingga kedua-duanya merupakan pasangan dan juga secara personal, baik itu calon presiden maupun wakil presiden, itu kita akan dengar gagasan-gagasan mereka 5 tahun ke depan. Oke, baik-baik. Kalau begitu saya konfirmasi ke Pak Hadar karena kebetulan Pak Hadar juga menjabat sebagai komisioner KPU di tahun 2017 hingga 2019. Format yang sebenarnya diatur baik oleh Undang-Undang Pemilu maupun PKPU nomor 15 tahun 2023 ini seperti apa? Oke, saya pernah menjadi anggota untuk pemilu 2014. Jadi jabatan saya periode 2012 sampai 2017. Oke. Nah, untuk yang sekarang itu kan tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak semua bahwa pengaturan debat ini di dalam pasal batang tubuh Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang 7 2017, itu hanya mengatakan jumlah debatnya yaitu 5 kali. Tetapi di bagian belakang di penjelasannya itu disebutkan dilaksanakan yang 5 kali itu adalah 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat untuk calon wakil presiden. Nah, ini pula undang-undang yang sama di 2019. Undang-undang yang berbeda tetapi bunyinya sama untuk pemilu 2009 dan juga untuk pemilu waktu saat saya sebagai anggota KPU. Nah, memang menarik di undang-undang kita ini tidak menyebutkan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu pula lah yang membuat kami pada pemilu 2014 dan saya duga di 2019 itu memutuskan ada debat pasangan calon presiden. Jadi komposisinya debat pasangan calon presiden 2 kali, debat calon presiden 2 kali, dan debat calon wakil presiden 1 kali. Nah, yang dimaksud dengan debat calon presiden ya sendiri-sendiri, tidak didampingi, tidak kalau toh hadir di sana ya boleh saja. Kemudian juga untuk debat
calon wakil presiden. Yang satu kali itu tentu tidak didampingi di atas panggung, tapi kalau hadir tentu bisa saja gitu ya. Nah, untuk yang sekarang tadi di undang-undangnya menyebutkan hanya debat untuk calon presiden dan debat untuk calon wakil presiden. Nah, yang membedakan antara penyelenggara yang lalu 2019 dengan yang sekarang. Penyelenggara di 2019 itu di dalam PKPU-nya sejak awal sudah menyebutkan ada 2 debat pasangan calon, 2 debat calon presiden, dan 1 debat untuk calon wakil presiden. Nah, untuk yang pemilu sekarang, PKPU-nya, PKPU tentang kampanye nomor 15 tahun 2023, itu dia menyebutkan persis seperti undang-undang, yaitu 3 untuk debat untuk pasangan calon presiden dan 2 untuk cawapres. Nah, cuma memang ada pasal di bawahnya. Nah, ini unik nih, berbeda dengan peraturan KPU yang lain. Saya sambil mantengin juga nih Pak Hadar. Ya, bisa dirubah. Jadi format di atas itu dapat dirubah dengan persetujuan DPR. Nah, ini agak unik nih. Jadi seolah-olah memang di dalam PKPU sekarang itu sudah ada kemungkinan atau membayangkan ada perubahan. Kira-kira begitu. Ini saya sekedar hanya menceritakan peraturan hukum, peraturan yang ada hari ini. Baik, jadi logikanya Pak Hadar, intervensi tersebut kalau memang disebut ada intervensi hanya bisa dilakukan setelah ada dialog antara KPU dengan DPR. Saya tidak menyebutkan intervensi, saya tidak paham ini ya. Tetapi jika ya betul. Jadi di bawahnya itu ya di PKPU 15 2023 ini tentang kampanye itu ada dikatakan format di pasal di atas itu bisa dirubah dengan persetujuan DPR. Kurang lebih bunyinya begitu. Nah, jadi kalau KPU dengan masukan dari para perwakil pasangan calon melalui siapa tim atau orang yang liaison biasanya hadir di KPU memutuskan bersepakat dia akan dirubah bahwa seperti yang KPU sampaikan ke media hari-hari ini, yaitu 5 debatnya adalah dihadiri pasangan calon kelima-limanya, maka itu beda dengan 3 dan 2. Maka disitulah harus dilakukan permintaan persetujuan ke DPR-nya. Sedikit Pak Hadar, sedikit Pak Hadar dari perspektif Anda. KPU, Terutama dari tahun 2014 lah ya. Ketika format atau namanya mendiskusikan atau memfikskan format tersebut, biasanya ada masukan atau pertimbangan seperti apa sih yang digunakan? Nah, tadi saya katakan di dalam peraturan pemilu sebelumnya 2014, 2019, PKPU-nya itu sudah dibuat duluan, belum melibatkan perwakilan pasangan calon ini dalam menjelang debatnya ya. Jadi itu sudah dilakukan melalui konsultasi ke DPR. Jadi kami sudah tentukan waktu itu, ini harus ada di debat pasangan calon, undang-undang tidak menyebutkan. Tetapi tetap kami mengikuti undang-undang bilang harus ada debat yang sendiri-sendiri, kira-kira kan gitu. Nah, jadi sudah kami buat duluan. Nah, baru menjelang debatnya itu ada diskusi tentang waktu, diskusi tentang moderator, format detailnya, nanti bagaimana, siapa yang mulai duluan, berapa menit dan sebagainya. Itu baru dilakukan kemudian gitu. Nah, jadi saya katakan peraturannya sudah dibuat duluan. Nah, yang kalau sekarang peraturannya memang sudah dibuat duluan, tetapi di situ ada pasal bisa dirubah. Peraturannya dibuat duluan, itu masih dalam komposisi 3-2 yang terpisah. Interesting. Berarti pertanyaan selanjutnya adalah pasangan atau tim paslon nomor urut 01, 02 dan juga 03 mengetahuikah dialog antara KPU dengan juga DPR yang akhirnya bisa mengubah format debat dan tentunya berimplikasi pada polemik yang terjadi saat ini. Tapi kita bahas lebih dalam di segmen berikut ya. Bapak-bapak semuanya, kita jeda sesaat. Pemirsa, Sindopre masih akan segera kembali sesaat lagi.